Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pada Musabbih Jagat. Terima kasih untuk semua sedulur Pada Musabbih Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah mendukung channel kami, menonton video kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Pada Musabbih Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Agus, dan ini juga satu channel dengan Bocah Tobat ya. Jadi nanti bisa dukung channel Santri Tobat punya Mas Agus. Kali ini kita akan mencoba yang saat ini sedang ramai dibicarakan ya, terkait salah satu fenomena ulama yang berbicara kurang baik kepada seseorang, tapi ada hikmahnya. Seseorang itu pedagang es itu sekarang mendapatkan keberkahan ya. Jadi tapi banyak antara yang pro dan kontra dari pihak netizen Indonesia. Jadi netizen Indonesia is the best ya. Itu menurut saya netizen Indonesia itu lebih bahaya daripada nuklir Rusia. Iya, jadi memang kekuatannya itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita ukur, karena seperti nuklir itu kalau meledak kan luar biasa. Jadi kita ayo sama-sama menjadi netizen yang cerdas, menjadi netizen yang bisa membawa bangsa ini menjadi yang lebih baik. Jadi jangan netizen yang istilahnya menghancurkan, tapi netizen yang membangun. Kritik dan saran yang pedas tidak apa-apa, tapi tujuannya membangun. Kali ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait kontroversi kejadian antara ulama yang memberikan kalimat yang tidak bagus, tapi ada berkahnya. Lah ini dari sudut pandang gaib bagaimana? Jadi untuk sedulur Pada Musabbih Jagat dan netizen seluruh Indonesia, tetap semangat untuk menyuarakan, memberikan arti ini, memberikan sebuah kontribusi untuk masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi. Insyaallah kita akan coba menghadirkan gaib yang bisa memberikan pemahaman terkait kejadian ini. Semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah ini acara hiburan dari sudut pandang gaib yang berbeda. Semoga nanti bisa diambil hikmahnya. Oke Mas Agus, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya benteng hidup dan semakin tidak ada gagal hidup dari awal sampai akhir, semakin menentukan semua bisa dengan izin sang yang nur cahaya nirwana. Semua terprotek 99 cahaya dari sang yang nur cahaya nirwana. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan sosok gaib yang bisa memberikan gambaran terkait kontroversi ulama dan pedagang, hikmah yang seperti yang bisa memberikan penjelasan tentang itu. Dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, yang diizinkan beliau, saya mohon hadir masuk dalam tubuh masyarakat. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Semua sinkron dengan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohaninya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Energinya menyelesaikan dengan jasad dan rohani. Dengan kondisi duduk, terikat kakinya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf sebelumnya, dengan siapa saya bicara?
Eyang Sosrowidyo. Oh, Eyang ini dari golongan apa sebelum? Mohon maaf sebelumnya. Dari jin muslim. Jin yang ada di keraton Solo. Oh, alhamdulillah. Oh ya, mohon maaf sebelumnya kalau Eyang yang ada di sana yang datang ke sini, yang diizinkan ke sini. Mohon maaf tadi Eyang waktu di keraton sedang jaga atau apa? Oh. Oh. Oh, Eyang di sana menjaga keraton. Oh, sudah lama Eyang di sana. Keraton Solo tuh siapa? Oh, Surakarta. Bagaimana kondisi? Oh, Pangeran hadir. Oh, salam buat beliau, salam buat keluarga keraton. Semoga sehat selalu, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari orang-orang zalim di sana. Mohon maaf kalau saya lancang menghadirkan Anda. Mohon maaf sebelumnya. Sampaikan salam kami kepada keluarga beliau dan beliau. Saya tidak tahu juga penjaga gaib keraton yang datang ke sini. Semoga dapat izin dari beliau juga ya. Anda datang ke sini ya. Ya, mohon maaf Eyang. Mungkin Eyang juga datang ke sini karena Eyang mengetahui sesuatu. Kami menghadirkan Eyang lewat wasilah guru kami. Oh. Iya, memang akhir zaman ini banyak fitnah. Nah, yang tahu sekarang ada ulama yang Jangan kalian mohon maaf ya. Oh, subhanallah. Memang kami tidak, pandangan kami seperti itu, ada yang melihat dari segi buruknya saja dan nggak tahu makna. Kalau menurut Eyang sendiri bagaimana? Itu sudah pembukaannya, getaran dari Sang Ilahi untuk membicarakan, digetarkan tanpa disadari seorang ulama itu. Ya. Tanpa ia seketika mengucapkan, tapi itu ada hubungannya dengan bangsa iblis yang bermain mereka di dalam tubuh manusia. Oh. Ya. Ada bangsa iblis. Ya. Karena akhir zaman sudah banyaknya manusia dikelilingi bangsa iblis. Bahkan akhir zaman ini banyak para ulama-ulama yang terkenal, yang kembalikan kepada titik nadirnya ia diciptakan dari awal sampai ia mendapatkan kedudukan. Namun kebanyakannya itu hanyalah fata morgana di dalam dirinya. Manusia akhir zaman ini hanya bisa menilainya dari pandang hidupnya yang buruk, tidak
tidak menilai titik hikmahnya di balik keburukannya itu. Oh, di dalam keburukan ada hikmah juga. Memang iya, sekarang yang dialami pedagang es itu mendapatkan rezeki yang luar biasa. Itu apa yang dimaksud hikmah di dalam keburukan, hikmahnya itu? Tapi manusia hanya menilainya, mengotori hatinya mereka, kebenciannya, beradu domba, saling menghujat. Itulah akhir zaman untuk manusia. Tinggal dia mengolah batiniahnya saja. Bahkan kebanyakan tokoh manusia itu juga menilainya. Yang melihatnya itu sebenarnya di dalam dirinya banyak energi-energi yang sangat tidak benar. Banyak hanya memanfaatkan keadaannya. Banyak manusia memanfaatkan keadaan itu. Oh, astagfirullahaladzim. Yang energi yang orang yang lihat itu yang dimaksud saat ini ulama yang sedang dibicarakan. Tapi beliau siarnya, dakwahnya itu sudah banyak. Sebenarnya incaran bangsa iblis sudah banyak. Oh iya ya. Sehingga ia melontarkan tanpa ia sadari. Bangsa iblis lah yang menguasainya. Seandainya ia mengeluarkan cahaya, tidak akan malaikat mau berkata seperti itu. Hanya malaikat-malaikat yang memberikan rahmat dan kasih sayang, yang memenuhi dengan membuatkan manusia mendapatkan kesejukan di hatinya. Tapi akhir zaman ini manusia hanya melihat keburukan untuk sebagai training dan untuk memasukkan manusia tertarik. Tapi manusia mengeluarkan cahaya dengan kelembutan. Akhir zaman ini berbalik, manusia akan menilainya itu kotor. Oh, astagfirullahaladzim. Malah kalau manusia yang benar di mata Allah malah sering dibenci oleh manusia. Seperti itu. Ulama atau orang manusia yang mengeluarkan cahaya itu berarti manusia itu benar. Oh. Berkata santun, enak didengar. Iya, enak didengar. Dan rindu dengan wajah yang sangat berceria. Ia membuahkan energi daya tarik yang sangat membawakan ke surga. Untuk selalu mengingatnya bahwa di dunia ini hanya sementara. Dan sebenarnya kenikmatan itu hanya sementara. Ia dibawakan kenikmat itu kembali kepada titik manusianya menilainya dan mau mengambil arah kemana ketika ia diberikan jabatan, harta, dan tahta. Kebanyakan manusia lalai dalam kenikmatan dunia. Sebenarnya itu ujian untuk semua manusia. Iya. Saat ini sedang bergejolak. Iya, ujian. Adu domba. Iya. Allah Akbar. Semoga manusia banyak menyadari bahwasanya ini ujian dan berarti iblis sangat mengincar ulama-ulama. Iya. Agar diadu domba. Iya, agar iya, sifat iya. kebenciannya itu menernakan hasil buih setan, jin, dan semuanya, membuatkan energi hitam di muka bumi ini. Jika manusia akhir zaman ini ia membuatkan energi cahaya seluruh alam ini, tidak ada kebencian, namun di hatinya hanya bisa mengkoreksi diri, berintrospeksi diri, menyadarkan tanpa menilai keburukan manusia. Ia akan menjaga hatinya, tidak ada kebencian, menilai orang itu semuanya baik, tidak menilai orang itu buruk, namun orang itu menilai dirinya yang penuh dengan dosa-dosa. Sebenarnya orang itulah yang kita panut pandang yang baik.
yang kita segani. Kebanyakan manusia tidak menyadari dirinya sendiri. Iya. Astagfirullahaladzim ya. Berarti tipu daya iblis itu dan para sekutunya itu semakin kesini mereka tahu saat ini akhir zaman, mereka mengincar para ulama-ulama kiai untuk mengadu domba umat ya. Astagfirullahaladzim. Tapi ala baiknya bagaimana? Sedangkan manusia untuk melihat secara jasad yang bisa mengeluarkan cahaya itu harus manusia yang hatinya sudah bersih, baru bisa melihat ulama yang benar. Ya, orang yang memiliki cahaya itu lihat dengan kasat matanya, membawakan semua energi dan kebaikan dan dirindukan oleh semua manusia. Jika dia berbicara, itu sangat ia senang dan dambakan. Dia akan melihatnya itu adalah akhirat untuk mengingat Allah dan suatu tempatnya membawakan keberkahan, lingkungan tanah, bahkan akan terjadi bunnya dari Yang Maha Kuasa terjaga. Tanahnya membawakan keberkahan, lingkungannya terjauh dari maksiat. Walaupun di daerah itu penuh maksiat, datangnya cahaya itu akan terhindar, akan hilang dan musnah. Perlahan-lahan akan menyingkir energi hitam itu. Kalau yang tahu fase saat ini fase akhir dari umat manusia, berarti apakah yang memiliki gambaran informasi pasukan-pasukan iblis atau pasukan mereka? Sebenarnya itu rahasia alam. Untuk fase akhir zaman ini sudah banyak manusia melenceng dengan agama. Agama diadu domba sudah terjadi saat ini. Sholatnya hanya bukannya untuk mengingat, tapi hanya raganya, tidak sampai ke titik hatinya ke dalam Gusti Allah. Mereka hanya menjalankan kewajibannya, tapi di mata Allah dia hanya memikirkan untuk dunia. Saat ini akhir zaman, sudah banyak manusia yang sudah banyak tidak mengingat Allah, hanya mengingatkan dunia dan aktivitas sehari-harinya. Kalau mendengar dengan kata akhir zaman, karena Allah berjanji tentang di suatu saat nanti, di akhir zaman nanti akan ada sosok pemimpin yang akan memimpin umat yang penuh dengan perdamaian. Pemimpin apakah yang bisa memberikan gambaran kepada kami? Itu saat ini tidak akan kami buka, karena pemimpin yang akhir zaman seluruh dunia ini dijaga ketat. Kami itu tidak berani membicarakan, karena rahasia itu dijaga. Karena manusia di saat ini yang kami lihat adalah hati mereka. Jika hatinya bersih, walaupun di luarnya ia terlihat dipandang kotor, hina, dina, banyak dosa, dia akan memiliki cahayanya untuk segera mendekatnya tanpa ia tersembunyi. Ia akan melihat sebenarnya pemimpin dalam dirinya sendiri. Karena kami hanya melihat bangsa gaib, bangsa yang tak terlihat. Melihatnya energi-energinya di muka bumi ini sudah banyaknya hitam-hitam, sudah banyaknya cahaya yang tidak terlihat, sudah banyak yang punah.
yang memiliki kemarin cahayanya sekarang mulai meredah, yang sudah tidak ada lagi. Kami sangat prihatin dengan cahayanya mereka yang mereka miliki. Kami mengharapkan cahaya diri manusia itu agar dikuatkan dalam kemiskinan di dunia ini. Kemiskinan ruh batiniahnya, bukan kemiskinan harta dan raganya saja, tapi manusia kebanyakan kemiskinan ruhnya. Banyak Akbar, bukan ya. kekayaannya. Kemiskinan ruh ya. Iya, iya, iya. Allahu Akbar. Berarti ruh manusia yang kekurangan, bukan kekurangan harta tapi kekurangan zikir atau ingat kepada Allah. Allahu Akbar, ya, ya, ya. Astagfirullahaladzim. Kalau memang ini sudah fasenya, semoga banyak manusia yang paham dan sadar. Bagaimana ya, yang tapi ulama yang ini hikmahnya sangat luar biasa sekali, yang menggambarkan tentang fase ulama di akhir zaman berarti. Oh, iya, iya, iya. Ulama yang baik itu akhir zaman ia tidak memandang materi, harta, tapi melihatnya banyak pengikutnya untuk berubah sifatnya, untuk yang terdahulunya menjadi baik. Itulah ulama yang harus diikutkan, bukan makin menjadi-jadi. Yang dulunya buruk ikut ulama itu menjadi makin buruk. Hindari ulama itu. Ulama yang baik adalah ulama yang merubah sifatnya menjadi baik, menjadi yang manusia yang memiliki cahaya, budi pekerti, ruhnya selalu bergetarkannya sehingga cahaya menerangi. Itulah ulama akhir zaman yang perlu kalian cari. Saat ini semoga banyak manusia atau umat yang memahami tentang kondisi saat ini, yang sehingga mereka banyak yang mau mendekatkan diri kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Terima kasih yang atas gambarannya, atas ingatannya. Kami tidak menyangka kalau kontroversinya ulama ini adalah peringatan untuk umat akhir zaman saat ini. Ada yang mau ditanyakan terkait fase ini enggak? Enggak ada. Iya. Yang terima kasih saya ucapkan, mohon maaf kalau saya mengganggu Eyang. Mungkin suatu saat kami akan sowan ke tempat Eyang di keraton. Insya Allah yang Insya Allah kami sambut kedatangan kalian. terima kasih yang insya Allah. Mungkin itu saja ya. Ya, mungkin itu saja. Sampaikan salam saya, salam kami kepada keluarga beliau. Semoga kita semua selalu dalam kondisi damai dan sehat. Ya, terima kasih yang sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu saja yang silahkan yang kembali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Allahu Akbar. Walau alam bisawab, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala.
fenomena kontroversi saat ini ulama ternyata itu memberikan gambaran untuk kita bahwasanya bangsa jin tadi itu mengatakan ulama, gambaran ulama di akhir zaman saat ini banyak ulama yang tidak sadar dia itu dikendalikan oleh iblis yang mengendalikan hawa nafsunya sehingga bisa membenturkan umat, mengadu domba intinya. Jadi kita sebagai umat jangan sampai gampang diprovokasi. Kita tidak tahu hikmah beliau itu mengatakan seperti itu. Akhirnya keberkahan yang sangat luar biasa didapat oleh pedagang es ya ini. Jadi kita harus jangan melihat dari sisi negatifnya saja, tapi ada hal yang baik sehingga kita tidak mudah diprovokasi. Dan kalau memang saat ini sudah di fase akhir zaman, semoga kita sadar dan kita mau kembali ke jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Cuman kita harus bisa melihat ulama yang seperti apa yang harus kita ikuti, yang harus kita benar-benar ada di belakangnya. Jangan sampai kita berada di ulama yang nafsunya dikendalikan oleh iblis. Ulama yang bisa mengeluarkan cahaya, manusia yang bisa mengeluarkan cahaya, dan cahaya itu datangnya dari Allah. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya sedulur pada bangsa jagat, dan untuk netizen Indonesia tetap semangat dalam hal kebaikan. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.